Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di kantor, bahkan dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara Miracle Prayer bersama kami tim di sini dan ada Bu Inge Purwita. Kita mau sama-sama buat puji nama Tuhan, bakal menyembah biar hanya keajaiban Tuhan dan kesembuhan Tuhan terjadi buat kita hari ini. Yuk kita mau naikkan hati kita mau sungguh-sungguh lebih lagi sama Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Ruah Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya Bapa. Kita ulang dari awal lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus, kami mau serahkan hati kami dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sekali lagi, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya Bapa. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya Bapa. Bapaknya glory bagi namamu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Terima kasih Jesus. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Yes Tuhan. Lebih lagi kita mau datang sama Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Tuhan terjadi buat kita hari ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kuat, tapi karena Tuhan yang hebat dan berkuasa atas kita hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Biarlah Engkau yang ada bersama kami Tuhan, berada dalam jalan-jalan kami Bapa. Sekalipun kami khawatir Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus mampu Tuhan bersama dengan kami Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Amin Bapa. Amin. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama kami Amin Bapa. Yesus. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus senantiasa ada bagi kami, membimbing kami. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Yes, Tuhan. Tuhan. Terima Yes. kasih. Karena kami tahu hidup kami cuma anugerah ya Bapa. Kami tahu segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup ini Tuhan, untuk membuat kami jadi lebih kuat. Yes. Karena kami tahu Tuhan bahwa penindasan Tuhan, apa yang terjadi membuat kami menjadi lebih tekun Tuhan. Dan pada saat kami lebih tekun Tuhan, kami percaya Tuhan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji Tuhan. Amin Yesus. Kami jadi bisa terus tahan uji Tuhan. Dan pada saat kami tahan uji, itu akan menimbulkan pengharapan Bapa. Amin. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Yes. Kami percaya firman-Mu ya dan amin ya Yes. Bapa. Amin. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap orang yang menonton ini semua Tuhan. Urapan yang dahsyat turun atas kami dari ujung Amin. rambut sampai telapak kaki ya Tuhan. Kami percaya Engkau bungkus kami sempurna dengan kuasa darah-Mu Bapa. Darah yang kudus, bahkan Kau katakan Engkau beli kami. Engkau beli dengan harga yang mahal. Amin. Dengan darah-Mu, dengan Yes. kematian-Mu di Yes, atas Tuhan. kayu salib Tuhan. Dan Kau katakan lunas dibayar. Yes. Tuhan, kami percaya, Kami percaya, pada saat Kau membeli kami menjadi berharga di mata-Mu Yes, Bapa. Tuhan. Amin. Oleh sebab Amin. itu tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi hidup kami bersama-Mu Tuhan. Amin. Tidak juga sakit penyakit, Ya. tidak juga masalah, Yes. tidak juga beban. Yes, Kami Tuhan. percaya Yes, semuanya yes, Tuhan. dipatahkan Amin, di amin. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus, Dan dalam kami nama lepaskan Yesus. damai sejahtera, Amin, Yesus. sukacita dan kasih karunia Haleluya. buat kami semua, juga Yes. para penonton yang melihat ini semua. Tuhan, kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu sedang bekerja luar biasa bagi Amin. kami manusia. Kau curahkan Roh-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh melihat cahaya kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan setiap orang boleh melihat itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya acara ini dari mulai sampai akhir. Kau yang berbicara Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, biar salib-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kami percaya Tuhan, hari ini semua kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Firman yang hari ini Tuhan memberikan kepada saya dari tadi malam ialah tentang dari Galatia 5. Galatia 5 itu mengatakan seperti ini: hidup menurut daging atau menurut roh. Apa sih artinya? Kita lihat ayat 16 dan 17 dari Galatia 5. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Wow. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Terus ada message-nya di belakang. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ternyata ini bicara tentang free will, Bapak Ibu Saudara. Seringkali manusia mengatakan bahwa kita diberikan free will oleh Tuhan, kebebasan memilih, kebebasan, jangan kebablasan, Bapak Ibu Saudara. Kebebasan memilih itu artinya bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, bisa membuat kita jatuh bahkan ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, justru kita boleh seharusnya sebagai orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan membiarkan free will itu menguasai hidup kita. Wow, saya dapat ini dalam sekali Bapak Ibu Saudara, dan saya menangis pada waktu saya mendapatkan ini. Saya katakan, berapa sering kita mengatakan, suka-suka aku dong, aku lagi pingin nonton, aku lagi kepingin tidur, aku lagi kepingin shopping, aku lagi kepingin makan, aku lagi kepingin jalan-jalan, jangan ganggu aku.
Apalagi kalau disuruh berdoa, apalagi kalau disuruh baca firman. Kita katakan, enggak, tar lagi. Itu adalah yang terakhir sebelum aku tidur. Tinggal 5 menit atau 10 menit aku duduk di kaki Tuhan. Hanya untuk cuma sebagai orang Kristen aku baca Alkitab, aku berdoa, aku menyanyi. Tetapi tidak dengan hati. Itu namanya keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Keinginan daging lebih banyak membuat manusia tidak pernah sadar bahwa hidup adalah anugerah. Bahwa hidup ini Tuhan kasih untuk menikmati kasih Tuhan. Oke, jadi kita, apalagi nih anak-anak muda, ya banyak sekali keinginan daging. Ya, tetapi kita boleh belajar hari ini bahwa ternyata firman katakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak, artinya aku kepingin ini, aku pingin begini, aku pingin begitu, kan gitu kan. Ingin ini, ingin itu, semua ingin. Tuhan bilang, apakah kamu ingin hidup di surga bersama aku? Di bumi ini seperti di surga. Kemudian keluar firman di hati saya. Apa doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga. Kenapa kami memanggil Bapa kami? Artinya Bapa itu personal, pribadi. Bapa kami, bukan Bapak siapa-siapa, tapi Bapa kami. Oleh sebab itu adalah pribadi, itu adalah personal. Kita harus mengenal Bapa sebagai pribadi kita. Bukan kata orang, bukan kata apa-apa, tetapi kata firman. Karena firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Karena firman adalah Allah sendiri dan firman menjadi manusia. Artinya saat kita membaca Alkitab, kita justru bisa mengenal diri kita. Baca Alkitab adalah untuk tahu siapa kita. Apa hak kita? Apa kewajiban kita? Dan kita boleh mengenal kasih Tuhan dari firman. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, Alkitab isinya surat cinta Tuhan Yesus buat kita. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau ada yang tidak pingin baca Alkitab, kita gak pernah bisa tahu berapa cintanya Tuhan sama kita. Berapa kepinginnya Tuhan bahwa kita ini diselamatkan. Berapa kepinginnya Tuhan. Dia katakan, coba doa Bapa kami, doa satu-satunya yang diajarkan Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama mengatakan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Artinya kita mengatakan Bapa kami. Setiap orang mengatakan Bapa kami. Personal, aku kenal Bapakku. Seperti itu. Oke, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Artinya Tuhan itu luar biasa. Dia diam di sorga, dia maha kuasa. Dia maha luar biasa. Kita sometimes tidak ingat bahwa dia luar biasa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terus kata-kata yang kedua, dikuduskan namamu. Untuk mengenal Yesus, kita harus bisa menguduskan diri kita. Kalau enggak, kita enggak akan kenal siapa Yesus. Yang ketiga apa kata-katanya? Datanglah kerajaanmu. Apakah datang kerajaanmu hanya di surga? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita terusin. Apa kata-katanya? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh, di bumi. Di bumi. Siapa bilang kalau Alkitab cuma bicara urusan surga? Tidak sama sekali. Kalau cuma bicara urusan surga, itu artinya kita cuma tahu Tuhan itu sebagai pemilik surga. Kita tidak pernah mempersilahkan Tuhan, datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Jadi kehendakmu, bukan kehendakku loh, bukan free willku. Kalau free willku, jadilah kehendakku, tulisannya di situ jadilah kehendak aku, bukan kehendakmu. Tapi kata-kata doa Bapa kami, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi ini seperti di sorga, di hidupku seperti di sorga. Berapa sering kita nggak merasa hidup di bumi ini seperti di surga? Berapa sering kita merasa hidup di bumi ini seperti neraka? Tuhan bilang
berarti ada yang salah dengan hidupmu. Berarti ada yang salah dengan cara kamu berpikir. Tuhan bilang, yuk mulai berpikir dengan cara aku. Tuhan bilang, ingat kata-kata firman Tuhan, ada lagunya bahwa Tuhan menjadikan kita biji matanya. Apa sih artinya Bapak Ibu Saudara? Nih Tuhan bilang, ini aku, ampun Tuhan, ini aku taruh di biji mata. Ulangan 32 ayat 10. Artinya kita ini biji mata. Artinya Tuhan bilang, kamu aku taruh di biji mata. Kamu harus memandang dengan cara aku memandang. Dalam ya firman. Ya, jadi bukan cuma nyanyi, Tuhan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kok jadi biji mata Tuhan? Ternyata Tuhan bilang, kalau kamu merasa biji mata aku, berarti kamu pasti melihat dengan cara aku melihat. Wow, Tuhan, kita mau percaya dengan miracle prayer. Artinya kita mulai melihat dengan kacamata, dengan cara Tuhan memandang hidup kita, bahwa kita telah dipilih, dikuduskan, dibenarkan. Kita bukan orang kudus, kita bukan orang benar, tetapi Tuhan memilih kita untuk dibenarkan, dikuduskan, untuk dimurnikan. Oleh sebab itulah masalah terjadi dalam hidup kita, supaya semua dosa-dosa karat kita dalam hidup kita dibersihkan, dimurnikan. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata itu cara Tuhan memurnikan aku. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa melihat siapa Tuhan kita. Kalau hidup itu kita masih bisa handle semuanya sendiri, kita bisa semua kendalikan, artinya kita gak akan pernah melihat Tuhan dalam hidup kita. Justru hidup kita bisa kita lihat di dalam pergumulan kita, di dalam sakit kita, di dalam semua masalah kita. Karena Tuhan bilang mujizat terjadi bukan karena hebatmu, bukan karena gagahmu, tetapi karena rohku di dalam kamu. Artinya bahwa setiap masalah boleh ada di dalam hidup kita, sakit boleh ada, tetapi Tuhan perkatakan, lihat dengan mata aku memandang, bahwa setiap penindasan, setiap sakitmu, setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bapak Ibu Saudara kita boleh berdoa, Tuhan, aku taruh free willku ke dalam tanganmu. Jadilah kehendakmu di dalam hidupku Tuhan. Dan aku percaya pada saat aku menjadikan kehendakmu di dalam hidupku, di bumi, di hidupku seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Kalian percaya? Percaya. Wow, dahsyat ya. Ternyata firman itu dalam sekali kalau kita bahas. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenapa kehendakmu? Ternyata free will itu gak bisa kita jalanin sendiri seenak kita. Kita kasih free will kita kepada Tuhan. Nih Tuhan, free willku aku taruh di dalam tanganmu. Ayo Tuhan, tuntun aku untuk jalan bersamamu. Oleh sebab itu akhirnya menjadi hidupku adalah penyembahan. Oke? Karena hidupku ternyata hanya anugerah. Karena hidup di dunia cuma sebentar. Firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 bilang, kalau kita kuat 70, kalau kita kuat cuma 80. Sisanya sia-sia kalau gak ada bersama Tuhan. Tapi Musa bisa 120 tahun. Dan artinya Musa 120 tahun sampai hari ini tidak ada yang tahu loh kuburan Musa di mana. Tahu dari mana firmannya? Kitab Ulangan 32. Karena Tuhan sendiri yang menggali kuburan Musa. Wow, keren ya. Dia tidak capek, dia tidak dalam matanya masih bagus. Silakan dibaca di Kitab Ulangan tentang Musa. So, Tuhan bilang, apakah Musa tidak punya problem? Tidak punya masalah? Bapak Ibu Saudara, kita yang dipakai Tuhan, sudah serahkan aja hidup kita sama Dia. Jadilah kehendakmu Tuhan, di hidupku seperti di surga, di keluargaku seperti di surga, di seluruh orang-orang di sekelilingku seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat itu apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bahwa kita percaya, Tuhan, sakitku telah kau tanggung di atas kayu salib. Oke, Tuhan katakan begini pada waktu disalib. Pada waktu disalib, bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan membawa salibnya jalan ke Bukit Golgota. Saya bertanya, dia tahu gak bahwa dia Tuhan?
Dia Allah, dia tahu Bapak Ibu Saudara, silakan dibaca dari kitab Injil. Tetapi dia terus dengan setia dan taat membawa salib itu sampai ke Bukit Golgota. Kenapa? Karena dia bilang penyakit kita yang ditanggungnya. Dia bilang masalah kita yang ditanggungnya. Dia katakan semua bebanmu sudah aku tanggung, dan aku katakan sudah selesai. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Artinya ini loh kasihku. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, Alfa, aku adalah Alfa dan Omega. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, aku dari mulai sampai akhir gak pernah ninggalin kamu. Dan dia katakan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang berbeban berat hari ini, percayakah Bapak Ibu Saudara saat ini juga Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara untuk percaya kesembuhan boleh terjadi. Tuhan, aku percaya beban berat Tuhan yang kau izinkan supaya kami boleh mengkilap Tuhan. Kami boleh terus boleh ujian itu mengikis semua dosa kami, masalah kami, sakit kami, supaya kami boleh menjadi orang yang luar biasa. Amin. Oke, dan Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengatakan jadilah kehendakmu seperti di bumi ini, seperti di sorga, artinya ada kesembuhan, Yes. ada kelepasan, Amin. ada pemulihan Amin. di setiap sisi kehidupan kita. Amin. Di dalam nama Nama Tuhan Tuhan Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ayo bangkit jadi terang. Kalau dikatakan firman Yesaya 60 katakan ayo bangkit, artinya harus ada usaha untuk bangkit. Bukan cuma terlena terus diam. Iya Tuhan aku sudah sembuh, tapi terus tetap diam. Itu artinya tidak bangkit dan tidak menjadi terang. Berjalan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita percaya. Saya akan menyaksikan mungkin 1 bulan lagi saya akan ada di tempat ini, dan saya akan menyaksikan ini anak-anak muda akan berbeda cara berpikirnya. Kami percaya termasuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tempat ini. Kami percaya karena semuanya akan Tuhan Yesus. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan
Tuhan, Engkau urapi kami terus Bapa. Kami percaya bahkan setiap orang, bahkan tetangga kami, seluruh keluarga besar kami. Kami percaya bahkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami dari sejak kami bayi Tuhan sampai saat detik ini. Kami percaya kami boleh ketemu lagi di surga Bapa. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, waktumu Tuhan, urapanmu, kami percaya pencurahan Roh Kudus-Mu sedang dahsyat dunia ini. Kami percaya bahkan seluruh keluarga kami boleh diselamatkan, teman-teman kami, sahabat kami, semua Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau memberkati mereka semua Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami semua Bapa, juga mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh juga mengenal Engkau dengan cara-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus Engkau ada di tempat ini seperti apa yang Kau perlihatkan pada kami Tuhan, pada aku, bahwa di depan sana aku melihat cahaya yang luar biasa terang. Tuhan, kami percaya setiap doa, setiap pujian, setiap firman yang dipanjatkan di tempat ini Tuhan, boleh menjadi terang-Mu Tuhan setiap orang yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.